Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu terakhir, saya sering sekali mendengar kabar yang kurang enak dari teman-teman PMI yang ada di Taiwan. Banyak sekali yang tiba-tiba dipulangkan mendadak ke Indonesia atau di PHK sepihak. Dan teman-teman sobat PMI yang mau berangkat ke Taiwan atau mau lagi proses ke Taiwan itu wajib tahu, kalian itu wajib tahu alasan dibalik semua ini. Jadi saranku buat teman-teman yang lagi proses ke Taiwan melalui jalur sponsor atau PJTKI, kalian itu wajib tonton video ini sampai selesai. Jangan tonton video ini setengah-setengah biar kalian itu tahu kenapa ini bisa terjadi. Oke, yang pertama teman-teman itu harus tahu dulu situasi Taiwan itu sekarang seperti apa. Mungkin teman-teman itu sudah melihat berita atau mendengar berita tentang tarif dagang dari Amerika. Nah, jadi Amerika itu kan lagi naikin tarif dagang dan barang itu dari Taiwan dan Tiongkok. Otomatis yang kena itu pabrik-pabrik di Taiwan. Jadi pabrik-pabrik di Taiwan itu jumlah produksinya itu menurun, produksi barangnya gitu. Dan yang kena imbasnya sudah pasti itu para pekerjanya. Jadi pabriknya itu jadi mikir gitu, daripada, setiap bulan gajiannya jalan terus, ngegaji terus, lebih baik, pengurangan karyawan aja gitu, karena kerjaannya juga sedikit dan kadang jarang atau nggak ada sama sekali. Contohlah, satu minggu itu kerjanya cuma Senin sampai Kamis atau Senin sampai Rabu, itu sisanya libur karena barangnya itu permintaannya juga sedikit, karena tarif dagangnya itu lagi mahal. Tapi di sini saya bilang nggak semuanya ya teman-teman, dan, ini juga untuk sektor pabrik aja, untuk, asisten rumah tangga dan perawat lansia itu aman. Tapi untuk sektor pabrik itu nggak semuanya, cuma rata-rata itu sekarang seperti itu. Makanya sekarang itu banyak sekali berita-berita yang muncul seperti di TikTok atau media sosial yang lain, itu yang kena PHK sepihak. Mungkin teman-teman juga sudah sering melihatnya gitu. Dan itu tuh nggak peduli mau kalian itu misalkan baru kerja sebulan, 1 minggu, 2 minggu, mau 1 tahun, kalau memang kondisinya enggak stabil yang bisa dipulangkan ya tetap bisa siapa aja gitu teman-teman. Kemudian nomor 2 yang perlu teman-teman ketahui yaitu saya sebutnya fakta pahit yang ada di Taiwan atau yang sering terjadi di Taiwan. Nah jadi, yang tambah nyeseknya lagi atau tambah kurang enaknya lagi yaitu banyak sekali saya sebutnya itu oknum agensi lah. Oknum agensi itu yang manfaatin situasi seperti ini gitu teman-teman. Nah jadi seharusnya kan PMI yang terkena PHK sepihak itu kan bisa mencari pekerjaan lain atau dibantu mencari pindah pabrik yang lain. Nah jadi sama si oknum ini, saya sebutnya oknum, itu mereka itu diputer-puter, intinya tuh kayak dipermainkan gitu. Seolah-olah itu kayak susah nyariin pabrik gitu teman-teman. Jadi banyak alasan intinya. Biar teman-teman PMI itu nggak sempet pindah dan akhirnya permitnya itu habis. Nah jadi teman-teman itu harus tahu kalau misalkan teman-teman itu terkena PHK waktu di Taiwan itu kalian itu dikasih, yang namanya itu permit. Permit kalian itu ibaratnya buat nyari pekerjaan yang lain. Nah itu waktunya itu 2 bulan. Jadi kalau di waktu 2 bulan itu semisal ini si oknum ini banyak alasan, bertele-tele, atau ngerasanya kalian itu kayak dipermainkan gitu sama si oknum ini. Nah, otomatis teman-teman itu kan pasti kalau permitnya habis dipulangkan ke Indonesia gitu, mau nggak mau. Kecuali kalau, teman-teman itu nekat gitu jadi PMI kaburan, tapi saya sarankan itu jangan jadi PMI kaburan gitu teman-teman. Tapi rata-rata kan yang baru datang ke Taiwan itu pasti awam akan, mencari job gitu, cari pekerjaan yang lain gitu, kecuali ada yang ngajak gitu teman-teman. Nah karena kalau teman-teman itu semisal permitnya habis dan dipulangkan ke Indonesia gitu, jadi si oknum ini itu punya, kuota baru lagi untuk ngerekrut orang baru dari Indonesia gitu teman-teman. Karena teman-teman kan tahu sendiri, kalau merekrut orang baru itu kan biayanya juga tahu sendiri kan dari Indonya itu berapa, keluarnya yang sekarang aja, rate-nya itu 60 sampai 80 juta gitu, dan belum juga potongannya. Nah, itu semua kan kalian itu tahu sendiri masuknya ke mana, ya kalau enggak ke oknum ini ya ke siapa lagi gitu. Dan semisal kalau teman-teman itu lagi proses ke Taiwan dan berangkatnya itu melalui PJTKI atau PT gitu, atau melalui sponsor, itu saya sarankan itu, pilihlah sponsor itu yang benar-benar transparan, PJTKI yang benar-benar transparan dari segi biaya, dari segi, job-nya itu seperti apa, menjelaskan job-nya itu jangan sampai misalkan dapat di sini job-nya itu, pabrik, makanan, di sininya pabrik CNC gitu, pabrik bubut atau pabrik besi gitu. Nah itu
biasanya kayak gitu. Nah, jadi carilah, PJTKI dan sponsor itu yang transparan dari, job, dari biaya gitu loh. Jadi teman-teman itu biar aman. Nah, kalau kalian itu bingung cara nyarinya, saya sudah buatkan di video sebelumnya nanti. Dan juga kalau teman-teman ngambil jobnya job pabrik, itu kalian itu jangan terburu-buru. Saya sarankan jangan terburu-buru. Misalkan kalian itu, dapat job, ditawarin, "Kamu mau di pabrik ini enggak?" Kalian, mikirnya biar cepat berangkat ke Taiwan, oke saya mau, tanpa tahu itu pabrik apa misalkan. Misalkan ya udah tahu lah CNC atau apa, tapi kalian itu terburu-buru berangkat nggak nanyain, ini kondisi pabriknya itu seperti apa, sering masuk atau enggak, atau sering libur atau enggak. Nah, kalian itu wajib cari tahu dulu pabriknya itu seperti apa, apakah sehat lemburannya, apakah sehat jam kerjanya gitu. Cari tahunya di, misalkan komunitas-komunitas yang ada di Facebook atau ada di TikTok, tanyain ke teman-teman yang ada di Taiwan gitu, "Pabrik ini gimana nih, sehat enggak?" Gitu. Jangan malu-malu gitu, jangan sampai kalian itu nyampe di Taiwan-nya itu menyesal gitu, karena kalian itu terburu-buru. Dan balik lagi kalau kalian itu bingung, saya sudah buatkan lagi videonya di YouTube saya. Kalian tinggal cari aja gitu cara mencari job gitu, atau nanti saya juga taruh linknya di deskripsi video. Kemudian yang terakhir, kalian itu harus punya rencana cadangan. Jadi kalau teman-teman sobat PMI semisal udah tiba di Taiwan, itu kalian itu jangan fokus kerja aja, tapi kalian itu mesti siapin plan B misalkan terjadi sesuatu. Contohlah teman-teman itu siapin dana darurat gitu teman-teman. Jadi kalau kalian udah tiba di Taiwan, kalian bisa siapin plan B-nya itu contohnya dana darurat. Kalau kalian masih bingung juga cara nyiapinnya seperti apa, saya sudah buatkan di video sebelumnya. Cara menyiapkannya itu seperti apa, cara nyimpennya itu seperti apa, sudah saya buatkan. Kalian tinggal lihat aja di link deskripsi yang ada di video. Dan juga kalian itu cari tahu, semisal kalian itu terkena hal seperti ini, contohnya PHK sepihak, cari tahu kenapa bisa di-PHK gitu. Kemudian semisal si oknum ini muter-muter alasannya enggak jelas lah atau susah ini itu tapi, dianya enggak gerak atau gimana. Nah, itu teman-teman itu, harus berani ngomong gitu intinya. Karena PMI juga itu punya hak buat pindah kerja dan dapat kompensasi gitu teman-teman. Jadi, semisal teman-teman bingung itu ngomongnya kemana, teman-teman juga bisa buat laporan di 1955 atau ke KDEI yang ada di Taiwan gitu teman-teman. Jadi intinya kondisi di Taiwan itu sekarang memang lagi kurang baik. Dari tarif dagang, dari kondisi pabrik, dari banyaknya oknum yang seperti ini, itu yang membuat TKI itu jadi makin rawan gitu teman-teman. Tapi bukan berarti kita itu harus takut, justru kita itu harus semakin melek, kemudian kita itu semakin siapin mental dan juga siapin strategi kita itu seperti apa bila sewaktu-waktu menghadapi kondisi seperti ini gitu teman-teman. Kalau kalian setuju dengan pembahasanku kali ini, kalian bisa share ke teman-teman PMI yang lagi proses berangkat. Dan anggap aja video ini jadi bahan pelajaran supaya kalian itu lebih siap ketika mau berangkat ke Taiwan. Sampai bertemu di next video, dan salam Sobat PMI.